Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar? Semoga selalu sehat walafiat ya. Ya, kita bertemu lagi ya. Ini di tahun ketiga kita. Sekarang kalian udah kelas 12. Semoga menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab lagi. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai pembahasan kali ini, mari kita berdoa. Berdoa saya persilahkan. Ya, berdoa selesai. Nah, teman-teman, seperti yang udah terlihat di sini ya, jadi pembahasan kita hari ini atau pembahasan kita di video ini adalah terkait dengan geometri, yang lebih spesifiknya ke bangun ruang gitu ya. Nah, untuk materi-materi dasar terkait bangun ruang yang akan kita bahas hari ini itu sudah bisa kalian baca di PowerPoint yang saya share di bahan ajar e-learning ya teman-teman. Ayo jangan males bacanya. Cuma ada beberapa slide aja kok terkait dengan pembahasan hari ini. Nah, untuk perhitungannya sengaja saya nggak taruh di slide PowerPoint, jadi kita akan langsung bahas di video ini aja. Nah, untuk si geometri atau bangun ruang ini kan yang akan kita bahas itu sebenarnya ada 3 ya. Ada yang dari titik atau antar titik, atau dari titik ke titik ya. Nah, yang kedua ada yang dari titik ke garis. Yang ketiga ada dari titik ke bidang. Nah, ada 3 yang akan kita bahas di sini. Nah, untuk pengertian jarak antar titik ke titik itu udah ada di PowerPoint. Untuk pengertian jarak titik ke garis juga udah ada, dan untuk pengertian jarak titik ke bidang juga udah ada. Jadi kita langsung ke contoh soalnya aja ya teman-teman. Oke, maaf kalau tulisannya jelek, udah lama nggak nulis. Oke, nah ini ada yang pertama, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A cm. Maka kalian harus menentukan jarak. Yang pertama adalah titik A ke titik C. Yang kedua ada titik B ke titik G. Yang ketiga ada titik A ke tengah-tengah bidang EF GH. Nah, karena ini kubusnya belum dikasih, belum digambarin sama dia, jadi kita mesti gambar kubusnya dulu sebagai langkah awal penyelesaian gitu ya teman-teman. Bentar, kita cek dulu mana ini pemberi saya ya. Oke, ini saya gini dulu deh. Ini yang A ya. Ya, titik ke titik. Nah, kita gambar dulu ya kubusnya. Oke, maaf teman-teman. Oke, maaf ya, ini gambarnya ada sedikit kekeliruan. Ini harusnya titik-titiknya putus-putus ya, karena ini di bagian belakang. Oke, kita kasih titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Kenapa kita kasih titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H? Karena yang diketahui adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Itu. Nah, panjang rusuknya adalah A cm, berarti dia punya panjang rusuk A cm. Karena ini kubus, berarti setiap rusuk atau sisinya panjangnya sama. Kalau ini A, maka ini A, dan ini juga A. Gitu ya. Nah, di sini yang pertama adalah tentukan jarak dari titik A ke titik C. Nah, untuk yang pertanyaan A, saya akan gambar dia pakai spidol warna hijau. Ya. Nah, jadi kita lihat titik A ke titik C. Ini kan titik A nih. Titik C yang ini kan. Oh, berarti dia berada pada bidang yang sama. Karena dia berada pada bidang yang sama, maka kita langsung hubungkan saja titik A ke titik C.
gitu ya. Berarti ini yang ditanyakan berapa sih jaraknya gitu. Nah, ini kalau kita keluarkan, dia kan sebenarnya bentuknya itu kan 3 dimensi ya teman-teman, jadi kayak bentuk kotak gitu. Nah kalau kotak itu kan berarti semua sisinya kan tegak gitu ya, maksudnya nggak ada yang miring lewat gini, nggak ada. Jadi kalian tuh kayak berimajinasi oh bahwa ini adalah sebuah kotak gitu, boleh kotak mie instan, kotak apa gitulah ya pokoknya, atau ruangan kamar, misal ruangan kamar kan bentuknya kubus ya. Nah berarti ini kita anggap aja kayak ini lantai nih, karena ada di bawah kan di alas. Nah berarti ini adalah lantai sudut yang ini ke sudut yang ini, berarti kan dia berada pada satu sisi ya, sisi yang bawah gitu. Nah ini kalau saya keluarkan gambarnya akan menjadi, saya terus sebelah sini ya. Ini yang gambar tadi yang ini nih, kalau saya keluarkan dia gambarnya akan menjadi seperti ini. Sorry. Oke, ini pertanyaan yang A ya. Nah, ini titik A nya, yang ini titik C. Nah, berarti otomatis yang ininya adalah B ya. Karena sebenarnya ini adalah persegi yang dibagi dua, atau ini adalah diagonal sisi. Ya, diagonal sisi dari si kubus. Nah, berarti yang ditanyakan adalah yang A ke C. C ke B nya dia kan punya ukuran sama, yang ini A, yang ini A. Nah, di sini berlaku triple Pitagoras. Kalau yang dicari sisi miring, maka di sini bisa ditulis sisi miringnya kan AC, atau yang dicari berarti AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat gitu. Akar AB nya kan A kuadrat, BC nya juga A kuadrat karena ini adalah kubus, jadi sisinya sama. Nah kalau sudah seperti ini, A kuadrat ditambah A kuadrat menjadi akar dari 2A kuadrat gitu kan. Akar 2A kuadrat. Nah akar dari 2A kuadrat adalah, berarti 2 ini kan nggak punya akar. Nah punya tapi nggak bulat, jadi akar dari 2A kuadrat adalah A akar 2 cm gitu ya. Nah biasanya juga teman-teman, kalau misalnya diagonal sisi dari kubus, yang ditanyakan itu diagonal sisi dari kubus, itu selalu ada akar 2. Misalnya gini, diketahui sisinya ini atau rusuknya ini nilainya 6 ya. Ini 6, ini 6, udah pasti diagonal sisinya itu 6 akar 2 gitu. Misalnya di sini 3, di sini 3, udah pasti diagonal sisinya 3 akar 2 gitu ya teman-teman. Itu seperti itu. Jadi gampang kalau misalkan oh yang ditanyakan ternyata diagonal sisi, kalian nggak perlu ngitung, langsung aja ditambahin akar 2 gitu ya. Nah di sini kan yang ditanyain titik A ke titik C, ditulis jadi jarak titik A ke titik C adalah A akar 2 cm. Oke, gampang kan ya teman-teman? Ya, insya Allah. Nah, itu untuk yang A tadi ya. Sekarang kita ke yang B-nya nih. Yang B-nya ini saya kasih warna oranye deh. Jangan oranye. Coklat aja. Soalnya kan kubusnya oranye, orange. Ya, saya kasih coklat nih. Nah, yang B adalah jarak dari titik A ke titik G. Titik A ke titik G. Titik A-nya masih sama yang ini, ke titik G-nya di sini. Berarti yang ditanyain yang ini. Nah, dia juga akan membentuk suatu garis lurus. Ya, jadi gini teman-teman, misalnya nih kalian bayangin ya, ini misalnya ada satu kotak. Bentar ya, saya nyari kotak dulu nih. Gini nih ya teman-teman. Ini misalnya kan kotak kubus nih, ya misalnya. Nah, jadi kan di sini nih, yang bawah ini alas nih. Nah, udah kelihatan ya, yang alas nih yang bagian bawah ini itu adalah
A. Ini yang bawah telunjuknya, yang ini B, yang ini C, dan yang ini D gitu. Nah, berarti atasnya adalah E, F, G, H gitu. Yang ditanyakan, oke, saya buka tutupnya ya. Jadi ibaratnya ini ada tutupnya tapi transparan gitu. Jadi ini, yang ini E, ini F, ini G, ini H. Nah, yang ditanyakan adalah jarak dari A ke G. A ini kan yang di bawah sini posisinya ya. Ini A nih, A yang di bawah, yang di jari telunjuk saya. Terus yang G-nya itu di atas. Berarti dia itu kayak gini. Gitu loh. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Yang di bawah ini A, yang di atas G. Jadi ditanyain jarak ini, teman-teman. Ya, jarak yang ini. Kalau yang tadi, yang A, dia itu kan dari A ke C sama-sama bidang alas. Yang ini A, yang ini C. Jadi yang dicari yang ininya nih. Kalau tadi, makanya kita sebut diagonal sisi. Sedangkan yang ini A ke G, berarti ini adalah diagonal bidang. Sorry, salah, diagonal ruang maksudnya ya, Re. Jadi kalian harus bisa apa sih, halu gitu kan. Udah biasa tuh halu, ya kita terapkan aja halunya di sini kalau gitu ya. Nah, jadi yang ditanyakan seperti ini. Oke. Nah, berarti kita bisa lihat nih gimana nih. Nah, gini ya, kelihatan kan ya. Nah, berarti ada sisi yang ini nih. Ini ada sisi yang ini nih. Nah, gini kelihatan. Nah, ada sisi yang ini. Ya kan? Yang udah tahu kita panjangnya A cm. Ada sisi alas ini. Yang kita udah tahu panjangnya A akar 2. Berarti yang dicari adalah sisi yang ini. Berarti ini kan bentuknya jadi segitiga siku-siku ya. Sisi samping yang ini nih, rusuk ini, rusuknya. Terus diagonal sisi yang bawah, alas yang tadi kita hitung. Sama ini, jadi bentuknya dia adalah segitiga siku-siku. Gitu. Oke, berarti kalau kita mau keluarkan, ini kan jadi bentuknya nih segitiga siku-siku ya. Yang ditanyakan yang coklat, yang diketahui ini sama ini. Ya kan, jadi segitiga siku-siku. Tapi segitiga siku-sikunya ya nggak di satu sisi, Re, gitu. Nah, saya gambar segitiga siku-sikunya. Maaf ya kalau misalnya suaranya agak kecil, soalnya agak bindeng. Berarti yang ini adalah sisi G, titik sudut G, yang ini titik sudut A, yang ini adalah C. Nah, seperti yang kita ketahui, si GC-nya ini adalah rusuk dia yang ini kan, yang tadi. Itu kan adalah A ya. Nah, terus AC ini kan sebenarnya adalah sisi yang ini, diagonal sisi, yang tadi kita hitung nih AC. Berarti ini adalah A akar 2. Gitu kan. Nah, otomatis yang dicari adalah hipotenus atau sisi miring, sehingga dia punya rumus Pitagoras sama, yaitu adalah AG sama dengan akar dari GC kuadrat ditambah CA kuadrat. Ya, GC-nya A kuadrat, CA kuadrat adalah A akar 2 dikuadratkan. Gitu. Nah, ini kan kalau misalnya saya jumlahkan jadi seperti ini ya. A akar 2 ditambah 2A kuadrat. Gitu. Jadi akar 3A kuadrat. Nah, berarti ini adalah A akar 3 cm. Ini juga mempunyai yang tadi ya, sama sepelenya gini, kalau ini diagonal sisi berarti sisinya tinggal ditambahin kuadrat ya. Nah, tapi kalau AG ini kan diagonal ruang ya teman-teman, yang ini diagonal ruang gitu. Nah, sedangkan yang ini saya lupa tulis, ini diagonal sisi. Nah, kalau diagonal ruang tinggal ditambahin akar 3, tapi kalau diagonal sisi ditambahin akar 2. Jadi misalkan di sininya 5 ya, karena ini berlaku hanya untuk kubus ya, karena sisi atau rusuknya sama. Kalau rusuknya 5, berarti diagonal ruangnya adalah 5 akar 3 dan diagonal sisinya adalah 5 akar 2. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita tulis, jadi jarak titik A ke titik
G adalah A akar 3 cm. Itu gampang ya teman-teman, insya Allah. Oke, sudah 2 soal yang kita bahas. Dan sekarang kita akan lanjut ke soal yang ketiga. Nah, untuk soal yang ketiga adalah yang ditanyakan jarak antara titik A ke tengah-tengah bidang EFGH. Kalau tengah-tengah itu berarti ada titiknya bertemu si diagonal ya. Misalkan ini saya ada kertas seperti ini nih. Ya, berarti tengah-tengahnya ini kan otomatis kalau misalkan kalian gulung seperti ini. Ya, sama nih. Tuh. Maaf. Nah, terus yang ini juga ini kan ada diagonalnya kan, namanya diagonal sisinya. Gitu. Nah, ini ada titik bertemu di tengah sini kan, ini titik tengahnya gitu, makanya ini masuk ke materi titik ke titik gitu ya. Nah, sekarang kita gambar dulu nih, pakai yang pink aja ya. Jarak A nih, A yang ini masih sama ke tengah-tengah bidang EFGH. Nah, EFGH nya kan yang ini sama kayak tadi, ini kita buat garis bantunya dulu ya. Tadi kan supaya bisa dapat titik tengah, nanti gambarnya pakai penggaris ya, Rek, biar gampang. Di sini kan titik tengahnya, ini kita misalkan aja EFGHI. Ini titik I. Gitu ya. Nah, berarti yang ditanyakan adalah A ke titik tengah. A ke titik tengah, yo berarti yang ini. A ke titik tengah. Nah, caranya sekarang gimana? Nah, cari yang membentuk segitiga siku-siku sama kayak tadi, biar gampang ngitungnya, tinggal pakai Pitagoras aja. Nah, ini kan kita lihat ya, dia dari sini ke atas. Oke, kita pakai lagi yang kubus tadi. Berarti kan ini kita lihat kalau misalnya seperti ini nih. Ya, nih. Berarti kan dia dari A ini ke sudut, ke titik yang ini kan, tengah-tengah nih. Ini kan kita berpotongan gitu tuh, ya kan? Ini kan tengah-tengahnya, berarti dari A ke tengah-tengah yang ini. Dia kita cari yang bisa membentuk siku-siku. Kemana nih dia biar bisa bentuk siku-siku? Nah, kita lihat yang gampang aja lah. Kalau misalnya yang diketahui itu dari sini ke ujung ini, ya kan? Berarti yang gampang siku-sikunya ya udah kamu tinggal tarik garis aja. Ini kita tarik. Ini kan sebenarnya nanti dia tuh di tengah-tengahnya ada garis ya yang menghubungkan si jari telunjuk saya ke titik tengah yang ini. Ada garis, bayangin dulu garisnya. Ada kan? Garisnya miring, sama banget kayak gambar yang pink di sini. Nah, untuk gambar dapetin segitiga siku-siku ya gampang. Kamu ini tinggal tarik aja dari sini ke sini ke bawah. Ini kan udah ada garis diagonalnya kan, yang di dalam ini yang menghubungkan si titik tengah sama jari telunjuk saya. Berarti tinggal cari lagi dua sisinya, yaitu sisi alas, sisi tegak, kan sisi miringnya udah ada gitu ya. Berarti kalau digambarin itu jadinya kesini aja biar gampang gitu ya. Ini kan udah pasti nih siku-siku ya. Di sini sih emang nggak kelihatan kalau dia siku-siku, tapi kan secara gambar ya, secara visual nih, kalau udah biasa ngayal ini kan pasti dia bentuknya siku-siku ya gitu. Atau bisa juga kalau kamu mau narik gini, dari yang ini ke sebelah sana, ke sebelah ke ini nih, ke H, terus ke A, boleh-boleh aja sih, nggak masalah, tapi nanti nggak dapat segitiga siku-sikunya gitu ya. Oke, nah kita lanjutin. Oke, saya keluarin nih gambarnya ya, yang C di sini. Gambarnya itu berarti gini ya. Yang ini ada E, ini I, yang ini A. Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, yang EI-nya kan tadi
kita tahu ya, EI-nya itu yang ini kan teman-teman. EI-nya itu adalah setengah dari diagonal sisi. Tadi yang kita tahu diagonal sisinya, yang kita dapat itu diagonal sisinya adalah A/2. Diagonal sisinya kita punya A/2. Otomatis kalau setengah dari diagonal sisi berarti A/2 akar 2. Gitu kan? Sehingga EI-nya adalah A/2 akar 2. Gitu. Nah, selanjutnya EA-nya dia udah pasti rusuknya, yaitu A. Oke kan, udah lengkap. Yang dicari adalah IA atau sisi miringnya. Tinggal kita hitung aja, berarti IA sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah EI kuadrat. Gitu ya. Nah, berarti IA sama dengan akar dari AE-nya adalah A kuadrat ditambah EI-nya adalah A/2 akar 2 yang dikuadratkan. Oke, sekarang kita kuadratkan IA ya. Oke, ya kita kuadratkan ini menjadi, tetap ya, ini A kuadrat ditambah ini berarti 2A kuadrat per 4 gitu. Oke, ini bisa disederhanain, ini jadi 1, ini jadi 2 gitu ya. Nah, terus berarti IA sama dengan, nah ini 1/2, jadi gini ya, A kuadrat ditambah 1/2 A kuadrat. Berarti IA sama dengan berapa? Jadi 3/2 A kuadrat ya. Atau 3/2 A kuadrat. Dia akan jadi A akar 3/2 cm. Gitu teman-teman ya. Oke, berarti ditulis. Jadi jarak, sorry tadi ini pakai jarak nggak? Oh ya benar. Jadi jarak A ke tengah bidang EFGH adalah A akar 3/2 cm. Udah deh, selesai. Gampang kan? Jadi keywordnya itu cari segitiga siku-siku biar gampang. Gitu aja. Atau kita bisa buat lebih sederhana lagi ya teman-teman. Ini kan ada, kalau misalkan saya pisah, ini akan menjadi A akar 3 per akar 2. Atau jadinya A akar 3 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Jadi dirasionalkan karena penyebutnya akar. Nah, ini akan menjadi A akar 6 per 4. A akar 3 dikali akar 2 jadi A akar 6, akar 2 dikali akar 2 akar 4 ya, atau 2. Ini deh. Jadinya A/2 akar 6. Atau kamu bisa tulis 1/2 A akar 6. Gitu ya teman-teman. Jangan lupa kalau misalnya penyebutnya masih akar, harus dirasionalkan. Gitu. Udah deh, selesai pembahasan antar titik ke titik atau jarak titik ke titik. Gitu ya teman-teman. Nanti soal latihannya saya post di set quiz. Oke? Semoga nggak ada pertanyaan dan semoga ilmu hari ini bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum. Let's say alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.